Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jalan Satria dengan NIM 123450111. Saya Naila Salsabila Fatenisa dengan NIM 123450082. Saya Mi Almusdari dengan NIM 123450068. Saya Nurul Iza Istiqomah dengan NIM 123450006. Ya, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang cara menyeimbangkan binary tree serta bagaimana melakukan transversal dengan metode in-order, pre-order, dan post-order. Oke, mari kita mulai. Next. Sebelum kita masuk ke contoh spesifik, penting untuk memahami apa itu binary tree dan mengapa kita perlu menyeimbangkannya. Binary tree adalah struktur data di mana setiap node memiliki paling banyak dua anak, yaitu anak kiri dan anak kanan. Namun, jika binary tree tidak seimbang, kinerjanya bisa menurun dan pencarian bisa menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, kita perlu memastikan pohon tetap seimbang. Nah, untuk cara menyeimbangkan binary tree, kita memiliki beberapa metode untuk menyeimbangkannya binary tree tersebut. Yang pertama, yaitu ada AVL tree. Pohon biner pencarian yang selalu seimbang dengan menjaga balance faktor. Lalu ada red black tree, yaitu pohon yang memastikan keseimbangan dengan aturan pewarnaan node. Juga ada balance binary search tree, yaitu dibangun dari array terurut dengan memilih elemen tengah sebagai root. Dalam contoh ini, kita akan fokus pada metode pembuatan pohon seimbang dari array terurut. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke dalam kasusnya. Itu di sini sudah ada tree yang belum seimbang, jadi perintahnya seimbangkan tree berikut dan panggillah data setelah tree seimbang berdasarkan in order, pre-order, dan post-order. Nah, sebelumnya itu pre-order ini dilakukan dengan menentukan nilai node yang dikunjungi terlebih dahulu, kemudian mengunjungi tiap-tiap node tree dan subtree dari ruas sebelah kiri. Nah, sedangkan in order ini yaitu dilakukan dengan mengunjungi ruas sebelah kiri terlebih dahulu dari tree node dan subtree yang kemudian setelah ruas kiri selesai, maka akan dilanjutkan ke ruas kanan. Namun, untuk berpindah ke ruas kanan, akan melewati row terlebih dahulu dan mengoutputkan nilainya. Nah, sedangkan untuk post order ini dilakukan dengan mengunjungi node pada ruas kiri terlebih dahulu, hingga ditemukan ujung atau node leaf-nya, kemudian dioutputkan nilainya. Setelah itu akan dilanjutkan ke transversal ke ruas kanan, hingga ditemukan node leaf-nya, kemudian dioutputkan nilainya. Oke, selanjutnya untuk langkah-langkah membuat binary search tree sendiri, itu ada ambil array elemen yang terurut. Lalu selanjutnya kita memilih elemen tengah sebagai root. Nah, selanjutnya itu membagi array menjadi dua bagian. Nah, rekursif buat subtree kiri dan kanan dari elemen di sebelah kiri, kanan, dan tengah. Di mana elemen yang lebih kecil nantinya dari node akan dimasukkan ke sebelah kiri dan elemen yang lebih besar nantinya akan dimasukkan ke sebelah kanan. Nah, ini hasil tree yang sudah seimbang. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat langkah-langkah sesuai source code-nya. Baik, selanjutnya adalah di bagian VS Code-nya. Pertama, ada kelas AVL node. Kelas ini mendefinisikan struktur node dalam AVL tree. Ada init subvalue itu untuk konstruktor yang menginisialisasi node yang dengan nilai value.
atribut left dan right yang disetel ke non untuk anak kiri dan kanan, serta atribut height untuk disetel ke 1 untuk ketinggian not. Lanjut, ada kelas AVL3. Kelas ini mendefinisikan AVL3 dan operasi get height self note yang mengembalikan tinggi dari sebuah note. Jika notnya non, maka tingginya dikembalikan menjadi 0. Yang kedua adalah get balance yang menghitung balance faktor ini dihitung sebagai selisih tinggi antara anak kiri dan anak kanan. Jika balance faktor ini lebih dari 1 atau kurang, maka not tersebut tidak seimbang. Lanjut, right rotate self dead. Ini untuk melakukan rotasi kanan dan untuk menyeimbangkan not yang balance faktor yang lebih dari 1. Rotasi ini menggunakan anak kiri dead. Not Y menjadi rot dari sub tree, sementara D menjadi dead atau yang bagian kiri. Melakukan rotasi kiri pada not dead. Rotasi ini digunakan untuk menyeimbangkan not yang balance faktornya kurang dari 1. Rotasi ini atau not root dari sub tree, sementara Z-nya menjadi anak kiri. Lanjut, insert self root value. Ini untuk menyisipkan nilai baru value dibuat not baru dengan nilai tersebut. Jika value lebih kecil dari root value, nilai dimasukkan ke subtree kiri. Jika lebih besar, maka dimasukkan ke subtree kanan. Setelah penyisipan, tinggi not root dibaru jika AVL3-nya tidak seimbang, rotasi akan dilakukan untuk menyeimbangkan kembali tree. Nah, ini nih ada 4, yaitu left rotation yang dilakukan jika balance faktor lebih kecil dari 1 dan value lebih besar dari right child. Right rotation dilakukan jika balance faktor lebih besar dari 1 dan value lebih kecil dari left child. Left right rotation dilakukan jika balance faktor 1 dan value lebih besar dari left child. Dan yang terakhir adalah right left rotation yang dilakukan jika balance faktor min 1 lebih kecil dari min 1 dan value lebih kecil dari right child. Selanjutnya adalah ada metode pre-order. Ini untuk melakukan traversal pre-order refresh rate pada AVL3. Dan ini juga menampilkan nilai dari setiap node dalam urutan pre-order. Selanjutnya ada print tree pre-order. Ini untuk menampilkan AVL tree dengan struktur pohon dalam urutan pre-order. Ini menentukan tingkat kedalaman node dan prefixnya untuk label posisi node. Membantu juga untuk menvisualisasikan struktur pohon saat nilai tambahan. Lanjut ada in order. Melakukan traversal in order dari kiri, root, dan kanan pada AVL3. Ini juga menampilkan nilai dari setiap node dalam urutan in order yang akan menghasilkan urutan nilai yang terurut. Lanjut ada print tree in order. Itu menampilkan AVL3 dengan struktur pohon dalam urutan in order. Membantu juga untuk menvisualisasikan struktur pohon dengan lebih detail dan urutannya yang lebih terurut. Lanjut ada metode post order. Ini untuk melakukan traversal post order dari kiri, kanan, dan root pada AVL3. Dan ini juga menampilkan nilai dari setiap node dalam urutan post order. Lanjut ada print tree post order. Itu menampilkan AVL3 dengan struktur pohon dalam urutan post order. Berguna juga untuk visualisasi struktur pohon dalam urutan post order. Ada block if name sama dengan main itu untuk membuat instance AVL3 dari AVL3. Row juga diinisiasikan sebagai non. Daftar values berisi nilai-nilai yang dimasukkan ke AVL3. Setiap nilai dalam value itu dimasukkan ke dalam AVL3 dan struktur pohon ditampilkan dalam pre-order, in order, dan post order. Setelah setiap penyisipan lanjut. Setelah semua nilainya dimasukkan, maka traversal pre-order, in order, dan post order dari AVL itu bakal ditampilkan untuk seluruh pohon yang sudah yang terbentuk. Jika semua codingan ini dijalankan, maka output yang dihasilkan adalah seperti berikut. Nah, ini adalah hasil dari codingan yang telah kami buat.
Untuk output sendiri, yang pertama kita menyisipkan 3 ke dalam AVL3, sehingga root menjadi 3. Kemudian menyisipkan 6 ke dalam AVL3, rootnya 3 dan di sisi kanan 6. Menyisipkan 7 ke dalam AVL3, rotasi kiri pada node 3, rootnya 6. Kemudian menyisipkan 14 ke dalam AVL3, rootnya masih 6. Kemudian menyisipkan 26 ke dalam AVL3, rotasi kiri pada node 7, rootnya 6. Kemudian menyisipkan 31 ke dalam AVL3, rotasi kiri pada node 6, rootnya menjadi 14. Kemudian menyisipkan 46 ke dalam AVL3, rotasi kiri pada node 26. Kemudian menyisipkan 50 ke dalam AVL3, rootnya masih 14. Kemudian menyisipkan 57 ke dalam AVL3, rotasi kiri pada node 46. Kemudian menyisipkan 58 ke dalam AVL3, rotasi kiri pada node 31. Kemudian menyisipkan 60 ke dalam AVL3, rotasi kiri pada node 57. Kemudian menyisipkan 61 ke dalam AVL3, rotasi kiri pada node 14, rootnya menjadi 50. Kemudian menyisipkan 64 ke dalam AVL3, rotasi kiri pada node 60. Kemudian menyisipkan 68 ke dalam AVL3, rotasi kiri pada node 58, rootnya 50. Kemudian menyisipkan 69 ke dalam AVL3, rotasi kiri pada node 64. Kemudian menyisipkan 71 ke dalam AVL3, kemudian menyisipkan 77 ke dalam AVL3, rotasi kiri pada node 69. Kemudian menyisipkan 78 ke dalam AVL3, rotasi kiri pada node 68, rootnya 50. Untuk hasil dari pre-ordernya yaitu menunjukkan true terlebih dahulu, kemudian diikuti subtree kiri dan kanan. Kemudian in order menghasilkan urutan elemen terurut. Kemudian post order transversal menunjukkan transversal dari daun ke atas sebelum mengunjungi root. Dengan cara ini kita bisa memastikan bahwa pohon tetap seimbang dan transversal dilakukan dengan benar. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.